Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bedah soal OSN IPA SD. Soal yang pertama yaitu penulisan nama ilmiah yang tepat di bawah ini adalah penulisan nama ilmiah harus sesuai dengan aturan binomial nomenklatur, yaitu binomial nomenklatur. Pada aturan binomial nomenklatur, yang pertama adalah penulisan nama ilmiah harus terdiri dari dua kata, di mana kata pertama ini menunjukkan genus. Penulisan kata pertama harus menggunakan huruf kapital pada awal katanya, kapital. Sedangkan kata yang kedua ini menunjukkan spesies dengan tidak menggunakan kapital. Kapital. Kemudian aturan berikutnya yaitu apabila penulisan dengan menggunakan digital atau komputer, penulisan secara digital. Penulisan secara digital itu harus ditulis miring atau italik. Dan aturan yang ketiga yaitu jika penulisan ditulis dengan menggunakan penulisan tangan, maka harus diberi garis bawah, di mana garis bawah harus terpisah setiap kata. Jika kita lihat pada option yang A, di mana Oryza sativa terdiri dari dua kata, namun pada kata kedua yang menunjukkan spesies dia menggunakan huruf kapital. Ini tidak sesuai dengan aturan binomial nomenklatur. Kemudian pada option B, dia menggunakan dua kata, namun pada kata pertama yang menunjukkan genus, dia tidak menggunakan huruf kapital yang menunjukkan bahwa penulisan ini tidak sesuai dengan aturan binomial nomenklatur. Kemudian pada option C, dia menggunakan dua kata, dengan kata pertama menggunakan huruf kapital dan kata yang kedua tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian pada option D, dia menggunakan dua kata, tapi dia menggunakan garis bawah yang tersambung. Ini tidak sesuai dengan aturan binomial nomenklatur. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Untuk soal yang kedua, masih dengan soal pilihan ganda, yaitu Rio sedang membuat rangkaian sederhana dengan baterai 6 volt dan satu lampu dengan hambatan 2 ohm. Awalnya, lampu menyala dengan terang, tetapi ketika ditambahkan satu lampu lagi dengan hambatan 3 ohm, secara seri lampu menyala menjadi redup. Berdasarkan deskripsi di atas, berapakah tegangan yang diterima oleh lampu pertama? Kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari pernyataan berikut. Diketahui. Nah, diketahui adalah tegangan sebesar 6 volt. Kemudian ada lampu pertama dengan R atau hambatan sebesar 2 ohm. Kemudian ada lampu ketiga dengan lampu kedua dengan hambatan sebesar 3 ohm. Kemudian yang ditanya pada pertanyaan ini adalah berapakah tegangan yang diterima oleh lampu pertama, spesifik untuk lampu pertama. Maka yang ditanya adalah V1. Maka penyelesaiannya yaitu yang pertama kita harus menentukan
R total atau hambatan total pada rangkaian berikut. Rangkaian ini disusun secara seri, di mana untuk memperoleh R total atau RS harus menggunakan persamaan R1 ditambah dengan R2, di mana R1 memiliki besar 2 ohm dan R2 memiliki besar 3 ohm. Maka hasil dari R totalnya adalah 5 ohm. Setelah kita memperoleh R total, maka kita bisa mencari arus total. Arus total dengan persamaan I total sama dengan V atau tegangan per R total atau R seri, yang dimana kita ketahui bahwa R-nya maksudnya tegangan atau V-nya adalah 6 volt dibagi dengan R serinya sebanyak 5 ohm, maka diperoleh arus total sebesar 1,2 dengan satuan ampere. Setelah diketahui total, maka kita bisa mencari tegangan pada lampu pertama atau V1 dengan persamaan V1 sama dengan I total dikali dengan R, khususnya menggunakan R atau tegangan lampu pertama R1, maka I total sama dengan 1,2 ampere dikali dengan R1 sebesar 2 ohm, maka diperoleh tegangan total tegangan pada R1 sebesar 2,4 volt atau pada option B. Soal selanjutnya yaitu soal dengan tipe isian singkat. Soal ini akan ditemui pada OSN di tingkat provinsi. Yang pertama yaitu perhatikan gambar struktur nefron berikut. Ginjal manusia tersusun dari unit kecil bernama nefron. Pada bagian titik-titik terjadi penyaringan darah sehingga terbentuk urin primer. Kita tandai kalimat kunci pada soal tersebut, yaitu penyaringan darah sehingga terbentuk urin primer. Penyaringan darah kita disebut juga dengan proses filtrasi. Proses filtrasi pada proses pembentukan urin terjadi pada bagian yang disebut dengan glomerulus. Maka untuk mengisi pada bagian A adalah glomerulus. Atau dalam gambar, glomerulus ditunjukkan oleh huruf A. Selanjutnya, cairan ini atau maksudnya urin primer ini mengalir ke titik-titik untuk proses penyerapan kembali zat yang masih berguna. Kata kuncinya adalah penyerapan kembali. Penyerapan kembali pada proses pembentukan urin biasa disebut dengan proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi ini berada pada bagian tubulus contortus proximal. Maka B adalah tubulus contortus proximal. Atau pada gambar ditunjukkan oleh huruf B. Selanjutnya, pada bagian lengkung Henle, titik-titik diserap untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kata kuncinya adalah lengkung Henle, penyerapan dengan tujuan menjaga keseimbangan tubuh. Penyerapan pada lengkung Henle dengan tujuan menjaga keseimbangan tubuh adalah penyerapan komponen air. Maka C adalah air. Selanjutnya, proses pengumpulan urin sesungguhnya terjadi di titik-titik sebelum menuju saluran kemih. Kata kuncinya adalah pengumpulan urin sebelum menuju ke saluran kemih, sehingga
Di sini dimaksudkan adalah pengumpulan urin sementara sebelum ditampung pada saluran kemih yang berakhir untuk dikeluarkan melalui urin. Maka pengumpulan sementara pada proses produksi urin ini terjadi pada tubulus collectivus. Maka D menunjukkan bagian tubulus collectivus, atau yang pada gambar ditunjukkan oleh huruf E. Soal selanjutnya adalah tipe soal esai yang bisa kita temui pada OSN IPA di tingkat nasional. Mari dibaca. Sebuah wadah berisi 150 gram air bersuhu 40 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 100 gram air bersuhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, berapakah suhu akhir campuran tersebut? Mari kita jabarkan dengan menulis apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Diketahui bahwa air bermassa 50 gram kita sebut sebagai M1, yaitu 150 gram dengan suhu 40 derajat Celcius. Maka kita tulis dengan T atau suhu 1, yaitu 40 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan air yang kedua dengan massa atau M2, yaitu sebesar 100 gram dengan suhu 80 derajat Celcius, atau kita tulis dengan T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Kemudian diketahui juga dengan kalor jenis air, yaitu sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kita tulis di sini C atau kalor jenis air sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Setelah diketahui, maka kita tuliskan apa yang ditanya. Pada soal ini yang ditanyakan adalah suhu akhir dari campuran, atau kita tulis di sini sebagai suhu akhir atau T akhir. Maka penyelesaiannya dapat berupa sebagai berikut. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Rumus kalor memiliki persamaan umum, yaitu berupa Q sama dengan M atau massa dikali C atau kalor jenis dan dikali delta T atau selisih suhu. Jika diterapkan pada penyelesaian berikut, maka Q lepas terjadi pada air dengan suhu awal yang lebih tinggi, yaitu T2 80 derajat Celcius. Maka M-nya menggunakan M2 dikali dengan C kalau jenis air dikali dengan delta T. Maka selisih suhunya adalah karena dia memiliki suhu yang lebih tinggi dan dia melepaskan kalor, maka T2 dikurangi dengan T akhir. Sedangkan untuk Q terima itu terjadi pada air dengan suhu awal yang lebih rendah, yaitu pada suhu dengan massa M1 dengan dikali C atau kalor jenis air dikali dengan delta T, yaitu berupa T akhir dikurangi dengan T1. Maka kita bisa menghitung berupa M2, yaitu sebesar 100 gram dikali C 4,2 dikali
T2-nya yaitu sebesar 80 derajat dikurangi T akhir sama dengan M1 yaitu sebesar 150 gram dikali C sebesar 4,2 dikali T akhir dikurangi T1 sebesar 40. Karena ini merupakan bentuk persamaan, maka kita bisa menyederhanakannya dengan mencoret C atau kalor jenis air sehingga lebih mudah untuk dihitung. Setelah kita mencoret, kita bisa mengalihkan secara distributif, yaitu 100 dikali 80, maka diperoleh 8000. Karena ini dan 100 dikali dengan T akhir. Karena minus, maka kita tulis di sini minus 100 T akhir. Sama dengan, kita ulangi, 50 secara distributif, maka 150 dikali T akhir diperoleh 150 T akhir. Dan karena minus, kita tulis di sini minus 150 dikali 40 diperoleh 6000. Kita pindah ruas untuk memudahkan menghitung, yaitu 8000. Karena dia negatif, kita pindah ruas menjadi positif, ditambah 6000 sama dengan 150 T akhir. Kemudian karena dia pindah ruas, maka akan menjadi positif 100 T akhir. 8000 ditambah 6000 maka diperoleh 14000 sama dengan 250 T akhir. Maka T akhir diperoleh berupa 14.000 dibagi dengan 250 sama dengan 56 derajat Celcius. Jadi suhu akhir campuran adalah 56 derajat Celcius. Soal selanjutnya yaitu soal esai dengan tipe eksplorasi yang ada di soal OSN SD tingkat nasional. Tipe soal ini menyajikan fenomena alam atau isu terkini serta berkaitan tentang konsep IPA. Pada soal, kita bisa melihat isu penanganan nikel menjadi perbincangan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Banyak kekhawatiran yang timbul khususnya terkait kerusakan lingkungan yang dapat diakibatkan oleh kegiatan penambangan. Contoh penambangan nikel di Indonesia yaitu penambangan di Pulau Gak, Raja Ampat, Pulau Wawoni, dan Halmahera. Pertanyaan, dalam konteks sumber daya alam, nikel merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, analisislah dampak yang dapat terjadi sebagai akibat dari proses penambangan nikel yang berlebihan terhadap lingkungan. Dari pertanyaan kita dapat menentukan kata kuncinya yaitu menganalisis dampak yang terjadi sebagai akibat dari proses penambangan nikel terhadap lingkungan. Maka kita cari adalah dampak terhadap lingkungan. Pada pembahasan disediakan beberapa option atau beberapa pilihan yang merupakan dampak yang dapat terjadi sebagai akibat dari proses penambangan yang berkelanjutan dan berlebihan terhadap lingkungan, yaitu berupa pencemaran, kerusakan ekosistem, serta menyebabkan bencana alam. Dampak yang pertama yaitu tentang pencemaran air dan tanah. Limbah cair dan padat dari kegiatan penambangan dapat mengandung zat kimia berbahaya dan logam berat yang mencemari sumber air, permukaan dan air tanah, serta merusak
kesuburan tanah. Kemudian, dampak yang kedua berupa pencemaran udara, yaitu berupa emisi dari aktivitas penambangan dan transportasi bahan galian dapat meningkatkan polutan udara seperti debu dan gas berbahaya yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Selain itu, emisi gas yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan dapat memperparah efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kemudian berupa kerusakan ekosistem, yaitu hilangnya hutan dan habitat alami akan mengganggu ekosistem dan keanekaragaman hayati, menyebabkan kerusakan jangka panjang flora dan fauna yang ada pada wilayah tersebut. Dan yang terakhir yaitu berupa bencana, erosi, dan longsor. Selain menyebabkan hilangnya vegetasi, kegiatan penambangan juga dapat menyebabkan bencana berupa erosi dan longsor karena aktivitas penggalian merusak struktur tanah dan menghilangkan vegetasi yang seharusnya dapat menahan tanah sehingga membuat tanah menjadi curam dan tidak stabil. Akibatnya rentan terhadap kikisan oleh air hujan. Cukup sekian dari bedah soal untuk OSN IPA SD. Semoga membantu.